Yang keempat adalah pengalaman disalahkan itu juga sebagai khotbah yang dahsyat. Jadi khotbah yang dahsyat itu bukan khotbah yang diwartakan di mimbar ketika misa atau renungan, ketika di YouTube. Ternyata Santa Teresa mau menegaskan khotbah yang dahsyat itu lahir dari pengalaman ketika kita bisa menerima ketika saat-saat kita disalahkan. Dia katakan demikian. Apa pedulinya bagi kita kalau kita dipersalahkan oleh mereka, asalkan kita tidak bersalah dalam pandangan Tuhan. Jadi Santa Teresa ini mau menegaskan bahwa lebih berbahaya sebenarnya justru kalau kita tidak disalahkan, tetapi kita salah di hadapan Tuhan, daripada kita disalahkan oleh manusia, tapi kita tidak salah dalam pandangan Tuhan. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman konkret, tapi bukan saya Romo yang salah, Romo, bukan saya. Saya tahu bukan saya yang salah, orang sana yang salah, tapi saya disalahkan. Nah, kalau kita mau belajar melihat manfaat rohani, kita tidak usah terlalu jauh lagi membela kebenaran kita atau mau menunjukkan bahwa kita sangat benar. Tapi bisa juga melihat apa yang dikatakan oleh Santa Teresa. Lebih baik apa pedulinya kita dipersalahkan? Tidak apa-apa, oke saya disalahkan. Tapi yang penting adalah kita tidak bersalah dalam pandangan Tuhan. Jadi bagi Tuhan tahu kita tidak salah. Nah itu lebih penting daripada kita membela diri bahkan menentang orang yang mempersalahkan kita itu sampai kita kehilangan manfaat rohani ini. Ya, jadi lebih penting tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, kita tidak akan bisa memahami kebenaran ini kalau kita tidak pernah mencapai kesempurnaan, kecuali bila kita memikirkan dan merenungkan apa yang sejati dan real, serta apa yang tidak. Jadi, dari kata-kata Teresa ini mau dikatakan demikian. Orang, ketika kita disalahkan, ketika orang menyalahkan kita, tapi kita tidak membalas menyalahkan dia, bahkan kita justru menerima ketika kita disalahkan, itulah keuntungan terbesar yang membuat orang itu bingung. Loh, orang ini kok disalahkan terus, tapi kok tidak membalas menyalahkan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Santa Teresa, itulah sebagai khotbah yang paling dahsyat. Dikatakan pengalaman semacam ini, ketika kita disalahkan, lalu kita tidak membalas menyalahkan dia, itu pengalaman itu adalah mengangkat jiwa daripada 10 khotbah. Wah, luar biasa. Dan kita semua harus berusaha menjadi pengkhotbah dengan perbuatan kita, karena baik rasul maupun kekurangan-kekurangan kita tidak membenarkan kita menjadi pengkhotbah-pengkhotbah dengan kata-kata. Seringkali kita kalau dipersalahkan, kita melawan dengan banyak kata, bahkan hendak berusaha ingin mengubah orang itu, ingin mempertobatkan orang itu, bahkan ya mengkhotbahi mereka dan seterusnya. Tapi pengalaman Teresa mengatakan, kalau engkau bisa menerima dirimu dipersalahkan dengan tidak adil, itu akan menjadi khotbah yang lebih dahsyat daripada 10 khotbah untuk mengubah orang itu, lebih berguna bagi jiwa orang itu dan jiwamu sendiri, daripada kemudian melawan, lalu kemudian mempersalahkan kembali orang yang mempersalahkan kita. Jadi, daripada kita lebih banyak mengkhotbahi orang dengan kata-kata, lebih baik kita berkhotbah dengan perbuatan konkret. Salah satunya adalah ketika Anda dipersalahkan, ketika kita dipersalahkan, entah di tempat kerja, entah di rumah, dan kita tidak menentang, bahkan tidak membalas mempersalahkan orang itu, saat itu kita sudah berkhotbah lebih dahsyat daripada 10 khotbah. Yang selanjutnya adalah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa
pengalaman disalahkan itu juga adalah membunuh kepalsuan. Apa hubungannya? Nah, ini sangatlah membantu bila merenungkan keuntungan besar yang kendati pun demikian dapat kita terima dan sadari betapa kita layak dipersalahkan dengan tidak adil. Jadi Santa Teresa ini menyadarkan kita bahwa kalau kita disalahkan, kita jangan merasa bahwa kita selalu benar. Padahal sebenarnya kita layak dipersalahkan dengan itu. Karena apa? Karena kita memang salah. Dia katakan gini, karena kita selalu penuh kesalahan dan orang benar saja, orang benar ya, itu bisa jatuh 7 kali sehari. Maka adalah kepalsuan kalau kita lalu membela diri lebih keras dan mengatakan saya benar, saya tidak salah. Nah, itu justru membuat kita semakin palsu. Orang-orang munafik itu kan demikian. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang merasa diri lebih benar daripada yang sebenarnya. Nah, Santa Teresa mengatakan, kalau engkau dipersalahkan dengan tidak adil, sadarilah bahwa memang engkau layak dipersalahkan. Karena apa? Karena orang benar pun punya kesalahan. Nah, bahkan tidak ada orang yang mampu mengatakan saya tidak punya salah dalam peristiwa apapun itu. Ya. Nah, ini hanya menambahkan sedikit, mempertegas apa yang dikatakan oleh Santa Teresa Avila dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan, adakah yang baik dari kita? Dikatakan sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada dalam kuasa dosa. Jadi tidak ada kelebihan yang ada pada kita. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada manusia yang benar seorang pun tidak. Nah, jikalau Anda sering dipersalahkan, itu memang kenyataan, kita salah. Jadi kalau kita disalahkan, ya itu fakta. Justru saya katakan tadi, justru kalau kita tidak salah, kalau kita tidak disalahkan, justru kalau kita tidak disalahkan, itu kita sedang berada dalam kepalsuan. Maka Santa Teresa mengatakan, engkau tahu Tuhanku bahwa kalau ada sesuatu yang baik dalam diriku, itu tidak lain asalnya dari tanganmu sendiri. Jadi dia mau menegaskan lagi bahwa ya tidak ada yang sungguh-sungguh benar dari diriku sendiri. Kalaupun aku merasa benar, yang kulakukan ini baik, itu dari Tuhan. Maka kalau orang mempersalahkan saya, tidak apa-apa, karena yang benar itu adalah Tuhan. Itu yang mau dikatakan ya. Jadi sangat mendalam yang dikatakan oleh Teresa ini, bahwa kalaupun ada yang baik dalam diriku, walaupun yang kulakukan ini benar-benar tidak salah, tapi ingat, itu pun bukan dari dirimu. Tidak lain asalnya adalah, Santa Teresa mengatakan, dari tanganmu sendiri, dari Tuhan sendiri. Nah, itu. Maka kalau kita tidak dipersalahkan untuk apa yang dituduhkan kepada kita, kita tak pernah sepenuhnya tanpa salah. Sebagaimana halnya Yesus kita yang baik. Jadi kalau Yesus saja yang benar-benar tidak salah, dipersalahkan, ya mestinya kita kalau dipersalahkan tidak lebih merasa benar daripada Yesus sendiri. Tapi kecenderungan kita kan gitu. Tapi kan saya harus katakan, Romo, waktu yang lalu itu ada yang tanya, tapi kan saya harus katakan bahwa saya benar, Romo. Ya, lalu ya, ini kita tidak sampai pada ini. Yesus sendiri tahu dia benar, persis tahu benar. Tapi dia tidak kemudian menunjukkan itu. Justru sepenuhnya dia mau melihat ada makna yang lebih mendalam daripada ketika dia melawan. Lebih banyak maknanya ketika dia tidak melawan daripada dia melawan. Maka waktu itu kan kita tahu persis apa yang dikatakan Yesus ya. Kalau aku mau, aku bisa mendatangkan malaikat-malaikat dari surga untuk menolong saya. Tapi dia tidak melakukan itu. Nah, karena itu benar kalau kita disalahkan, karena kita memang tidak pernah tanpa salah. Santa Teresa itu mengatakan demikian begitu dalam ya.
dapatkah saya menginginkan orang yang begitu jahat seperti diriku dianggap baik oleh setiap orang? Kalau mereka telah mengatakan hal-hal yang begitu keji tentang dikau, yang baik dan mengatasi segala kebaikan. Jadi dia bilang, tidak layak saya tidak dipersalahkan. Sementara engkau sendiri, Tuhan, yang benar dan tidak punya salah, mereka salahkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan yang begitu mendalam bagi kita. Dapatkah saya menginginkan orang yang begitu jahat ini selalu dianggap benar? Padahal kalau Tuhan sendiri yang maha baik dan maha benar itu sudah disalahkan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita sering membela diri bahwa kita benar, tidak layak untuk disalahkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita selalu dipersalahkan? Apa yang kita buat? Tadi itu adalah beberapa refleksi, ternyata bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi situasi konkret ini? Santa Teresa juga memberi masukan kepada kita, supaya kita tidak jatuh pada apa yang saya katakan pada awal, jatuh pada depresi, jatuh pada tidak punya semangat hidup, bahkan kembali menyalahkan orang lain. Nah, lalu bagaimana kita tidak jatuh sana? Tidak jatuh ke sana, justru kita punya nilai, bagaimana kita menghadapinya? Dia katakan demikian, tidak perlu mencari pembela. Sering kalau kita disalahkan, kita bercerita kepada orang lain. Lalu kita bercerita kepada orang lain dengan maksud supaya orang itu membela kita. Ini pengalaman banyak dari kita ya. Jadi kecenderungan kita adalah ketika kita disalahkan,